101 FM Skylight Radio. Shalom sahabat Skylight. Apa kabar pada malam hari ini di tengah cuaca yang buruk, yang kita semua di seluruh Sulawesi Utara mengalami kategori mendekati bencana atau bencana ya, karena sudah sedang ada banyak kerugian-kerugian yang terjadi akibat hujan yang besar ini. Tapi lewat malam hari ini kami dari Skylight Radio bersama narasumber yang telah hadir, yaitu Pastor Matthew Suwu, yang siap akan memberikan penguatan bagi sahabat Skylight yang mungkin lagi susah atau yang mengalami kerugian akibat bencana alam ini. Baiklah sahabat Skylight, kita akan mulai saja. Selama hampir 1 jam ke depan kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam Blessing the Spirit bersama hambanya Pastor Matthew Suwu. Baik Pastor, shalom, apa kabar? Shalom, kabar baik luar biasa. Ya, puji Tuhan bisa kita belajar lagi ya, walaupun di tengah-tengah cuaca begini. Betul. Pastor juga berkorban untuk bisa datang. Mudah-mudah Ya, Tuhan. untuk kemuliaan Tuhan tentunya. Betul. Kita Amin. lakukan yang terbaik. Amin. Baiklah sahabat Skylight, kita dengarkan Pastor Matthew Suwu. Puji Tuhan, sahabat Skylight dimanapun Anda berada, malam hari ini jumpa lagi dengan saya. Saya percaya cuaca di luar begitu ekstrim. Ada yang sementara mengalami musibah banjir, ada yang sementara mengalami musibah tanah longsor. Tapi kita percaya, mari semua kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan yang mampu menolong, Tuhan yang mampu memberikan jalan keluar kepada kita di tengah-tengah masalah, persoalan, badai yang sementara kita hadapi. Sebelum kita akan baca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, sahabat Skylight, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, di kesempatan saat ini kami bersyukur, berterima kasih. Ada lagi waktu di mana kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, baca dan merenungkannya. Biarlah firman Tuhan boleh menuntun langkah hidup kami. Firman Tuhan boleh datang kepada yang lemah, mereka yang sementara diperhadapkan dengan berbagai persoalan hidup. Mereka boleh menang dari apa yang sementara mereka hadapi. Sebabnya malam hari ini urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus, baca dan merenungkan firman-Mu, kami mulai acara Blessing in the Spirit di kesempatan malam hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, malam hari ini mari kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal yang ke-48. Yesaya pasal yang ke-48, mari kita akan melihat ayat yang ke-18. Saya akan baca buat saudara. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ayat 19. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak ada satu manusia di bawah kolong langit ini yang tidak menginginkan hidupnya mengalami damai sejahtera. Sebabnya Yesaya pasal 48 ini ayat yang ke-22 dikatakan ayat 22, tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik, firman Tuhan. Jadi kalau menunjuk kepada damai sejahtera bukan milik orang yang fasik, kata firman Tuhan. Tetapi saudara akan ada pada trek yang namanya jalur kebenaran firman Allah. Ketika saya dan saudara ada pada trek jalur kebenaran firman Allah menggaransi kepada kita bahwa damai sejahtera Allah itu akan diberikan kepada kita. Persoalannya, ketika saya dan saudara dijelaskan dalam ayat yang ke-22 tadi bahwa persoalan ketika saya dan saudara, perlakuan kehidupan saya dan saudara seperti orang fasik. Ketika saya dan saudara ada pada titik itu, firman Allah menjelaskan bahwa damai sejahtera bukan untuk kepada kita yang fasik, tetapi damai sejahtera yang berlimpah-limpah, dikatakan firman Allah dalam ayat yang ke-18 tadi, diperuntukkan kepada kita orang-orang yang memperhatikan perintah-perintahku, kata firman Tuhan. Sebabnya di kesempatan malam hari ini ada sebenarnya berkat besar yang Tuhan siap sediakan bagi kita, siapapun kita. Tetapi praktek kehidupan kita ketika saya dan saudara seperti orang fasik, yang pertama, damai sejahtera itu tidak akan tertuju kepada kita. Memang dalam penggunaan bahasa Ibrani menggunakan kata shalom, ada banyak sekali pengertian tentang shalom yang dimaksudkan damai sejahtera yang dicatatkan dalam kitab Yesaya tadi. Salah satunya menuju kepada kesehatan tubuh. Itu damai sejahtera, shalom.
cakupannya sampai ke, karena memang ada beberapa pengertian besar yang dicatatkan dalam keadaan itu. Shalom yang dimaksud bukan cuma sekedar ada damai di sana, tetapi bicara tentang kesehatan kita, dijaga, dipelihara, dilindungi, maksimal, prima. Yang dimaksudkan kesehatan kita sama, maksimal, prima, merujuk kepada Kejadian pasal yang pertama sampai pasal yang kedua, bahwa saya dan saudara menjadi penakluk-penakluk, menaklukkan, kata firman Allah. Menaklukkan artinya saya dan saudara lebih. Sebabnya kalau saya dan saudara melihat pada konteks ayat ini, damai sejahtera tidak diperuntukkan kepada orang fasik, tetapi damai sejahtera ditujukan kepada kita yang memperhatikan firman Allah. Jadi untuk engkau mengalami damai sejahtera yang dikatakan Alkitab, mari kita ada pada track kebenaran firman Allah. Perlakuan kehidupan saya dan saudara perlu diperhatikan. Jangan engkau mengatakan bahwa saya ini orang percaya, saya ini anak Tuhan, saya ini hamba Tuhan, tapi praktek kehidupan saya dan saudara fasik. Sebelum saya akan menjelaskan lebih jauh tentang fasik, shalom yang dimaksud kedua adalah bukan cuma mencakup tubuh yang sehat, pikiran yang sehat, hati yang damai, tetapi menyangkut tentang kemakmuran. Siapa yang tidak ingin makmur hidupnya? Siapa yang tidak ingin makmur dalam hidup di bawah kolong langit ini? Semua menginginkan itu. Tetapi firman Allah memberitahukan apakah damai sejahtera yang dimaksudkan Alkitab menurut Yesaya pasal 48 tadi. Sejahtera, sehat badannya, makmur, dan mengalami kedamaian. Nah, dari kata ini, maka Yesaya menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada damai sejahtera kepada saya dan saudara yang fasik. Tentunya untuk engkau mengalami damai sejahtera, jangan saya dan saudara perilaku hidupnya fasik. Yang kedua, Yesaya 48 ayat yang ke-18 tadi katakan, orang yang memperhatikan firman, kata firman Allah katakan tadi, Yesaya 48 ayat 18, orang yang memperhatikan firman, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ketika saya dan saudara memperhatikan firman, posisi hidup saya dan saudara memperhatikan firman, maka kata firman Allah, damai sejahtera itu akan tidak pernah kering bagi saya dan saudara. Seperti sungai yang berlimpah-limpah kepada saya dan saudara. Tapi mari kita posisikan hidup memperhatikan firman. Kata memperhatikan dalam kitab Yesaya pasal 48 ayat yang ke-18 menggunakan kata kausap. Kausap artinya mendengar. Taruh ini telinga di firman Tuhan. Bukan di berita, bukan di apa kata orang, tapi pendengaran kita fokusnya kepada firman. Itu kausap yang pertama. Yang kedua, kausap artinya mengikuti, bukan cuma sampai kepada taraf mendengar, tetapi taraf praktek. Ini maksudnya. Kenapa damai sejahtera itu dia akan seperti sungai yang tidak akan pernah kering, dan kebahagiaanmu akan seperti gelombang laut yang tidak akan pernah kering? Firman Allah memberitahukan ketika saya dan saudara kausap memperhatikan firman. Nah, memperhatikan yang dimaksud, dia memiliki 3 dimensi dari kata kausap. Yang pertama tadi, dengar. Posisinya telinga ini fokusnya kepada firman. Telinga ini bukan fokus kepada gosip, bukan fokus kepada apa kata orang, bukan fokus kepada berita, bukan fokus kepada newspaper, bukan fokus kepada TV dan lain-lain sebagainya. Tapi telinga ini fokusnya kepada firman. Bagaimana kita akan mendapatkan firman? Bagaimana kita mendengarkan firman dan aktualisasinya? Kata kausap kedua, dimensi yang kedua adalah mengikuti firman. Karena kalau cuma mendengarkan firman, banyak orang yang suka dengar firman. Pagi dia dengar firman, malam dia dengar firman, rajin ke ibadah, dengar firman. Tapi dalam hal mengikuti firman, belum tentu. Tingkatan kedua yang supaya Anda mengalami damai sejahtera yang berlimpah-limpah terjadi dalam hidupmu, bukan hanya sampai konsumsi telinga ini firman.
Tapi firman Allah itu perlu diaktualisasikan dalam hidup. Firman bukan cuma sampai di telinga, tapi firman diaktualisasikan. Kita mengikuti firman. Contoh, mengampuni. Mari kita mengampuni. Jangan cuma suka dengar, oh iya mengampuni. Jangan cuma suka dengar, oh memberi. Mari kita memberi. Kalau cuma dengar firman Tuhan tentang bersukacita, tetap bersukacita. Prakteknya seperti apa? Ini yang Tuhan mau kepada kita. Sebabnya penjelasan bahasa aslinya memang betul-betul jelas. Ketika saya dan saudara taruh telinga kiri kepada firman, itu tanda awas pertama bahwa saya dan saudara mengikuti firman. Tapi yang Tuhan mau memperhatikan firman, maksud saya. Tapi yang Tuhan mau bukan cuma sampai kepada taraf dengar, tapi taraf mengikuti firman. Ikuti yang firman katakan. Bagaimana kadang-kadang orang datang menginginkan supaya berkat Tuhan terjadi, tetapi firman Allah bilang kanan, kita ke kiri. Bagaimana kita akan mengalami berkat? Firman Tuhan bilang beri, tapi kita tidak beri. Firman Tuhan bilang fokus kepada Tuhan, kita fokusnya cari uang. Kita fokusnya cari duit, kita fokusnya jaga kesehatan. Tapi bicara tentang gereja, bicara tentang firman, bicara tentang melakukan firman, no, tunggu dulu. Maaf saudara, firman Allah ingin memberitahukan kepada kita, kalau engkau ingin mengalami kesejahteraan, engkau ingin mengalami kesehatan tubuhmu baik, engkau ingin mengalami kemakmuran yang dimaksudkan damai sejahtera shalom tadi, damai dalam hidupmu, tidak ada masalah di sana, tidak ada air mata di sana. Kata firman Allah, engkau harus memposisikan yang pertama, jangan saya dan saudara praktek hidup saya dan saudara fasik. Yang kedua, posisikan hidup saya dan saudara, mari ada pada titik memperhatikan. Apa yang dimaksudkan kata memperhatikan dalam Alkitab, menggunakan bahasa asli kausap, di mana kita, saya dan saudara, telinga ini ada pada firman. Yang kedua, praktek hidup ini mengikuti firman. Jangan praktek hidup ini kita mengikuti apa kata kita, kita mengikuti apa kata orang, kita mengikuti apa kata tetangga. Tapi mari praktek kehidupan ini mengikuti apa kata Tuhan. Itu poin yang kedua, untuk saya dan saudara mengalami di mana damai sejahtera Tuhan itu terjadi atas kita. Enggak tahu, ada orang yang dia mengalami damai dan sukacita ketika dia punya mobil, ketika dia punya rumah, ketika dia punya segalanya. Tetapi damai sejahtera Tuhan tidak diukur dari harta benda. Bicara tentang damai, ada orang yang dia hanya makan nasi putih pakai kerupuk saja sudah dia mengalami damai sejahtera. Artinya, sesuatu yang khusus yang datangnya dari Tuhan terjadi bagi kita. Nah, kalau engkau inginkan sesuatu yang khusus yang datangnya dari Tuhan terjadi bagi kita, yang pertama, praktek hidup fasik itu perlu kita tinggalkan. Praktek hidup fasik perlu kita tinggalkan dalam hidup ini. Jangan kita seperti orang fasik. Yang kedua, perhatikan firman. Artinya dengar firman bukan cuma sampai kepada taraf dengar, tapi mari kita melakukan firman. Memang dalam hal melakukan firman tidak instan. Perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Kadang-kadang ada yang terlalu instan, maunya langsung sekaligus berubah. Enggak, saudara. Kita berubah pelan-pelan. Contoh, kalau saya dan saudara orangnya tukang memakai dalam bahasa Manado, mari kita, itu perlakuan orang fasik. Dan firman Allah tidak menginginkan mulut kotor kepada kita. Mari kita mulai berubah pelan-pelan. Mungkin hari ini belum, besok dia mulai berubah, lusa dia mulai berubah. Mungkin saya dan saudara orangnya suka bohong. Pelan-pelan kita berubah, dan berubah. Mungkin kita praktek hidup saya dan saudara tidak sesuai dengan kebenaran firman. Tidak 100% langsung, perlahan-lahan. Tapi mengarah kepada perubahan. Yang ketiga, Yesaya pasal 26. Di tengah-tengah saya dan saudara sementara menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan, Anda butuh damai sejahtera. Sesuatu yang datangnya dari Tuhan betul-betul bagi kita. Sehingga saya dan saudara boleh mengalami kesejahteraan, kesehatan, kemakmuran, kedamaian terjadi bagi kita. Yang dikatakan damai sejahtera dalam bahasa asli shalom tadi. Pertama, hindari perlakuan hidup fasik. Yang kedua, memperhatikan firman. Yang ketiga, Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera.
Dengar baik saudara. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Untuk engkau mengalami shalom yang dimaksudkan Tuhan, poin yang ketiga yang perlu kita lakukan dalam hidup ini adalah ketika kita memiliki hati yang teguh. Apa Pak Pendeta artinya hati yang teguh? Hati yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan. Hati yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh masalah dan persoalan. Artinya hati kita tetap teguh, tidak mudah terombang-ambingkan dengan godaan, tidak mudah terombang-ambingkan dengan kesusahan. Karena kesusahan orang semua tinggalkan Yesus, karena kesusahan orang semua tinggalkan ibadah, karena kesusahan orang semua tinggalkan yang namanya cari firman, doa dan lain-lain sebagainya. Hati yang teguh. Kalau dalam bahasa asli dia tidak menggunakan hati, malah dia menggunakan kata yetser. Yetser artinya pikiran. Pikiran yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh dunia. Pikiran yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh kebutuhan. Karena dia punya kebutuhan yang luar biasa, akhirnya dia nyolong orang punya uang. Orang punya kewenangan dan lain-lain sebagainya. Pikirannya teguh dalam hal firman. Pikiran yang dikuasai firman. Pikiran yang dikuasai roh Tuhan. Bukan pikiran yang dikuasai oleh mammon. Pikiran yang dikuasai oleh uang. Pikiran yang dikuasai oleh keuntungan. Ketika pikiran yang dikuasai oleh keuntungan, maka dia akan berusaha segala cara supaya dia tetap untung. Walaupun praktiknya mungkin sudah melenceng dari kebenaran firman. Yang hatinya dan pikirannya teguh, maka damai sejahtera Tuhan ada di sana. Sahabat Skylight dimanapun Anda berada, mungkin keadaan kita sementara diperhadapkan dengan pergumulan, persoalan, dan banyak hal yang kita sementara hadapi. Mari kita teguh di dalam Tuhan. Karena firman Allah katakan dalam kitab 1 Korintus, segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Yang kedua yetser yang dimaksud adalah hati dan pikiran yang kuat berpegang kepada janji firman Allah. Walaupun kenyataannya kita ada air mata, kenyataannya kita ada duka, kenyataannya kita ada banyak hal, tapi dia kuat. Yang ketiga yang dimaksudkan yetser adalah pikiran dan hati yang tidak berubah. Artinya tidak berubah, dia tidak mengalami perubahan dalam hal apapun. Kalau dia hujan, dia tetap tidak berubah, tetap setia. Kalau dia panas terik, dia tetap tidak berubah, dia tetap setia. Artinya tidak dipengaruhi oleh keadaan di sekeliling. Di mana ada yang teguh, di sana firman Allah katakan damai sejahtera Tuhan terjadi. Persyaratan yang ketiga untuk engkau mengalami damai sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah seperti sungai yang tidak pernah kering terjadi dalam hidupmu. Ketika saya dan saudara pikiran dan hatinya tidak mudah diombang-ambingkan oleh dunia. Pikiran dan hatinya tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan. Pikiran dan hatinya tidak mudah terombang-ambingkan. Ketika dia sudah berkomitmen setia, dia tetap setia. Tidak berubah-ubah dengan, wah karena hujan jadi gak setia. Wah karena penderitaan jadi gak setia. Wah karena teman saya dan saudara yang bersama-sama sudah tidak lagi bersama-sama, akhirnya dia tidak setia dan lain sebagainya. Komitmen saya dan saudara tidak dipengaruhi oleh keadaan-keadaan itu. Artinya yetser yang dimaksudkan dari kata yang dicatatkan dalam kitab Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga, hati atau pikiran yang teguh. Haleluya. Ketika saya dan saudara ada pada titik ini, maka shalom yang dimaksudkan Alkitab terjadi bagi kita. Yuk, Yesaya pasal 32, poin yang keempat. Yesaya pasal 32 ayat 17, firman Allah katakan seperti ini. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh
damai sejahtera. Dengar baik-baik saudara. Di mana ada kebenaran, firman Allah katakan, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Bukan cuma kita mengalami, tetapi di dalam kita, di keluarga kita, di pelayanan kita, di usaha kita, di apapun yang kita sementara kerjakan, tumbuh itu damai sejahtera. Dia tumbuh tetap. Karena kata tumbuh yang dimaksudkan adalah dia tetap ada di situ dan dia semakin hari semakin besar. Semakin hari semakin besar. Yang tadinya cuma 1,5 meter jadi 1,5 meter. Dari 1,5 meter dia jadi 2 meter. Jadi 3 meter. Jadi 4 meter. Jadi 5 meter. Sebabnya Yesaya pasal 48 ayat 18 tadi katakan tadi. Dia seperti sungai yang tidak pernah kering dan seperti gelombang laut. Dia ada dan dia terus mengalami perkembangan di sana. Semakin hari semakin besar, semakin hari semakin tinggi, semakin hari semakin berkembang. Damai sejahtera itu terjadi bagi kita. Sebabnya kalau saya dan saudara sebagai orang yang percaya mengikuti apa kata firman dalam hidup ini, maka firman Allah akan menuntun kita kepada sesuatu yang lebih besar. Sebabnya mari kepada kita, untuk engkau mengalami damai sejahtera itu, kesehatan semakin membaik, keluarga semakin membaik, damai ada di sana, kesejahteraan lebih lama, lebih baik, keadaan kita lebih baik. Maka firman Allah katakan, di mana ada kebenaran, hidup saya dan saudara harus benar dalam pemandangan Allah. Bukan hanya benar dalam pemandangan manusia. Standar Alkitab adalah benar dalam pemandangan Allah. Kalau dalam pemandangan manusia kita hanya benar dalam pemandangan manusia, belum tentu benar dalam pemandangan Allah. Memang kadang-kadang dalam pemandangan Allah mungkin kita benar, tapi kadang-kadang mulai menyakitkan orang lain karena apa yang kita alami dan lain-lain sebagainya. Ada yang mungkin ya seperti itu. Berpandangan, dia begini, dia begitu, dia begini, dia begitu. Jangan usah pusing, nggak usah gubris. Yang penting kita benar standarnya menurut firman Allah. Benarnya kita bukan benar apa kata orang. Benarnya kita bukan apa kata tetangga. Benarnya kita bukan apa kata teman kita. Tapi benarnya kita tumbuh kebenaran dalam hidup ini. Kebenaran yang kita kerjakan, kebenaran yang kita lakukan, kebenaran yang keluarga kita kerjakan, kebenaran yang Anda pegang selama ini. Tidak gubris dengan apa kata orang. Tapi kalau kita benar menurut pandangan Allah, tidak ada satu manusia yang mampu untuk menghalangi tangan Tuhan mengangkat kita. Kalau hanya benar menurut kata orang, ya tergantung situasi dan kondisi. Tapi kalau benar menurut apa kata Tuhan, minta maaf. Kalau Tuhan bilang benar, benar. Dan promosi itu datang dari Tuhan. Damai itu datang dari Tuhan. Berkat itu datang dari Tuhan. Kesehatan itu datang dari Tuhan. Hikmat datang dari Tuhan. Dan lain-lain itu datang dari Tuhan. Sebabnya ketika Anda menginginkan ada sesuatu yang tumbuh dan besar di dalam kita, yang dikatakan tadi shalom itu ada di dalam kita, dia mulai lebih lama lebih baik, lebih lama lebih besar, lebih lama lebih bergelombang, lebih lama lebih tinggi, frekuensinya lebih dapat dan lain-lain sebagainya. Firman Allah katakan, mari kita hidup benar. Kadang-kadang memang ketika saya dan saudara ingin hidup benar seperti Yusuf, ada keluarga yang melihat kakak-kakak adiknya, melihat, wah dia motivasinya ini loh. Nggak usah pusing. Mari kita tetap pada posisi di mana kita harus benar. Karena kita lagi berurusannya dengan Tuhan. Kalau Anda ingin sejahtera, urusannya dengan Tuhan. Ketika Tuhan buka kunci dan dia buka tingkap langit bagi kita akan terheran-heran dengan keajaiban Tuhan. Tapi kalau hanya manusia yang kita ingin supaya di hadapan dia benar, di hadapan si B kita benar, di hadapan si C kita benar, kita akan terbatas kepada itu, saudara. Tapi Tuhan menginginkan bahwa kebenaran terus ada dalam hidup ini. Tidak peduli dengan apa kata orang. Orang mau bilang kita itu, kita nggak bagus, kita B, kita C, kita D, diceritain sana sini. Yang penting kita pada posisi benar di hadapan Allah. Karena kalau Allah yang membela kita, apakah kita manusia? Kata firman Allah, jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita?
Jika Tuhan ada dengan kita, dia akan tumbuh ini sesuatu yang besar. Damai sejahtera itu akan tumbuh. Seperti pohon yang setiap hari dia berkembang, setiap hari dia berkembang, setiap hari dia mulai ada perkembangan. Hal yang sama kita akan alami ketika kita berpegang kepada kebenaran. Memang ketika saya dan saudara ada pada titik berpegang kepada kebenaran, mungkin kita akan dicemooh, kita akan dikata-katain, kita akan diceritakan jelek, dan lain-lain sebagainya. Tapi percaya, Tuhan yang menjadi pembela kita. Dan Tuhan yang menjadi pembela kita itu tahu persis apa yang kita sementara alami. Tuhan yang pembela kita itu tahu persis apa yang sementara kita rasakan. Yesus tahu persis yang kita butuhkan. Yesus tahu persis apa yang sementara kita gumuli. Dan jangan engkau berpikir bahwa apa yang sementara engkau teriakan dan doa Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu persis. Tapi mari ada kebenaran dalam kita. Untuk engkau mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan, berpegang teguh kepada kebenaran itu. Benar kita pegang, hidup kita benar, aktualisasi kita benar, Tuhan akan menjadi pembela kita. Percaya, damai sejahtera Tuhan itu akan tumbuh lebih lama lebih besar, lebih lama lebih besar, frekuensinya lebih besar, touch-nya lebih besar, berkatnya lebih besar. Percaya, engkau akan terheran-heran dengan lawatan Tuhan bagi kita. Yang berikut, karena malam hari ini kita membahas tentang itu, saudara. Yuk kita akan melihat yang terakhir, Roma pasal yang kedua. Roma pasal yang kedua. Jadi poin yang kelima untuk damai sejahtera Tuhan terjadi atas hidupmu. Poin yang kelima, Roma pasal yang kedua ayat yang ke-10. Yuk kita melihat Roma pasal yang kedua ayat yang ke-10, kata firman Tuhan seperti ini. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Firman Allah mengajarkan kepada kita supaya shalom engkau miliki dapat tumbuh lebih lama lebih besar sesuai kebutuhan kita, sesuai yang kita doakan, sesuai dengan keadaan yang kita alami. Kata firman Allah, perbuatan kita harus baik. Perbuatan menjelaskan kepada praktek hidup. Praktek hidup kita harus baik. Walau kadang-kadang memang pada faktanya belum sempurna. Tetapi paling tidak, mari kita lebih baik. Mari kita melakukan yang lebih baik. Praktek hidup ini lebih baik. Kalau bicara tentang praktek ibadahnya lebih baik. Kalau bicara tentang praktek doanya lebih baik. Kalau bicara tentang praktek baca firmannya lebih baik. Kalau bicara tentang praktek aktualisasi di gereja melayani, aktualisasi di gereja melayaninya lebih baik. Artinya seperti ini, saudara. Kita tidak hanya berhenti kepada titik di mana kita baik saja, tetapi pada titik lebih baik. Artinya kita mau berubah. Artinya kita mau lebih. Jangan cuma stuck pada satu sisi. Kalau dia cuma baik saja, kita harus tambah frekuensinya lebih baik. Artinya ada pergerakan di sana. Kalau sekarang cara berdoa kita satu hari 3 kali, hanya doa pagi, doa makan pagi, doa makan siang, dan doa makan malam. Tambah frekuensinya supaya lebih baik. Tambah di doa beston pagi, tambah di doa malam. Karena kalau saya bicara tentang doa, saudara, ada banyak berpendapat bahwa doa adalah jembatan emas di mana saya dan saudara meraih janji-janji Tuhan. Betul. Karena lewat doalah maka pintu sorga bisa terbuka dan kita mengalami janji-janji Tuhan. Tetapi ada orang yang pada titik-titik tertentu berdoa hanya kepada kebutuhan. Berdoa hanya kepada titik ini dan itu dan segala macam. Tapi mari kita lebih baik lagi doa kita. Karena firman Allah mengajarkan banyak hal tentang doa tersebut. Nah, praktek yang dimaksudkan Roma pasal 2 ayat yang ke-10 adalah perbuatan baik kita menghasilkan kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera.
3 berkat Tuhan terjadi bagi kita. Dan 3 berkat Tuhan ini akan kita alami, nikmati dalam hidup ini ketika praktek hidup saya dan saudara ada pada titik yang namanya baik. Memang yang diklasifikasikan Alkitab baik adalah seseturut dengan kehendak Tuhan loh. Bukan baik apa kata orang. Seperti saya katakan tadi, kalau baik apa kata orang bisa jadi karena ada motivasi di sana. Tapi baik apa kata Tuhan itu seturut firman. Sebabnya hari-hari ini jangan kita berstandar hanya kepada apa kata orang apalagi, tapi standar kita adalah apa kata firman. Supaya saya dan saudara boleh mengalami janji Tuhan. Nah, janji-janji Tuhan yang saya sampaikan ada sekitar 4 ayat dari kitab Yesaya pasal yang ke-48, Yesaya pasal 26, Yesaya pasal 32, dan Roma pasal yang kedua. Include di dalam bicara tentang praktek kehidupan kita. Karena memang dalam kehidupan saya dan saudara perlu mengalami di mana kita mengalami damai sejahtera. Yang dimaksudkan damai sejahtera kata shalom tadi menuju kepada satu yang namanya kesejahteraan penuh. Lengkap. Lengkap di dalam artinya sejahtera bukan cuma uang, bukan cuma pekerjaan, bukan cuma pelayanan, tubuh juga harus sejahtera. Yang diartikan kata shalom tadi, include lengkap. Nah, ada banyak orang yang menginginkan terjadi kesejahteraan dalam hidupnya, tapi praktik perbuatan baik yang dikatakan Roma kita tidak lakukan. Melakukan yang baik. Tidak perlu kita pusingkan penilaian baik itu dari manusia. Tapi penilaian baik yang kita perlu dapatkan adalah penilaian baik menurut apa kata Tuhan. Nah, kembali ke Yesaya pasal 48. Ayat pokok kita di kesempatan malam hari ini. Yesaya pasal 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan menjadi, kata firman Allah. Damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saya berharap di kesempatan malam hari ini, sahabat Facebook, sahabat Skylight, dimanapun Anda berada, di tengah-tengah kondisi cuaca yang ekstrim, ada banyak musibah yang terjadi, damai sejahteramu akan mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Kita berdoa supaya kehidupan kita boleh mengalami keadaan ini, di mana ketika damai sejahtera Tuhan yang dimaksudkan shalom dalam bahasa Ibrani tadi, yang menuju kepada kesejahteraan, menuju kepada kesehatan, menuju kepada kemakmuran, menuju kepada kedamaian yang abadi, saya dan saudara mengalami keadaan itu. Tetapi perhatikan baik, kita harus ada pada posisi memperhatikan. Memperhatikan artinya ketika saya dan saudara ada pada posisi kausap. Kausap yang dimaksud adalah ketika telinga ini kita tidak hanya fokus kepada dunia, tapi telinga ini fokusnya kepada Tuhan, mendengarkan firman. Yang kedua, kausap adalah mengikuti firman. Bukan hanya dengar, tapi mengikuti. Ada peningkatan. Memang saya dan saudara, kalau saya dan saudara melihat dari, kalau kita bentuk suatu catatan diagram, maka saya dan saudara akan melihat beberapa tingkatan. Jadi kesejahteraan lengkap atau shalom yang dimaksudkan perlu kita capai, kita perlu naik tangga. Tangga pertama mendengarkan, tangga kedua mengikuti, dan tangga ketiga adalah ketika saya dan saudara fokusnya sudah tidak kepada lain-lain lagi, tapi fokusnya hanya kepada Tuhan. Maka shalom yang dimaksudkan itu kita alami, nikmati dalam hidup ini. Puji Tuhan, sahabat Skyline, ketika saya dan saudara ada pada kelemahan, ketika saya dan saudara ada pada kesusahan, ketika saya dan saudara ada pada keadaan-keadaan buruk dalam hidupmu,
Jangan cepat-cepat kita mempersalahkan keadaan. Jangan cepat-cepat kita mempersalahkan teman. Jangan cepat-cepat kita mempersalahkan sahabat. Jangan cepat-cepat kita mempersalahkan keluarga dan keadaan. Tapi mari kita mengkoreksi apa yang sementara kita kerjakan, apa yang sementara kita lakukan, apakah itu menurut kehendak Tuhan atau tidak? Atau kita ada pada titik di mana saya dan saudara jauh dari pemandangan Tuhan. Sebabnya kita perlu di mana kita sadar bahwa kalau kita memperhatikan firman, karena kalau kita bicara tentang memperhatikan yang seperti saya jelaskan tadi kausab, firman, kalau saya dan saudara mengurut apa arti firman, firman bicara tentang sabda Tuhan. Tapi kalau kita melihat pendapat Yesaya, Yohanes, firman itu Allah. Jadi ketika saya dan saudara memperhatikan, artinya kita dengar, kita lakukan dan fokusnya Tuhan, maka firman Allah berkata bahwa imbal baliknya adalah Tuhan fokus dengan kita. Tuhan memperhatikan kita. Tuhan melihat apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu dengan apa yang sementara kita alami. Tuhan tahu dengan apa yang sementara kita rasakan. Jadi kalau saya dan saudara sementara alami pergumulan, saya dan saudara sementara alami keadaan tidak baik, saya dan saudara sementara sakit, saya dan saudara sementara diperhadapkan dengan keadaan susah, banjir, dan lain-lain sebagainya, Tuhan tahu. Dan firman Allah menggaransi kepada kita, ketika Tuhan tahu dan Tuhan kenal siapa kita lewat aktualisasi yang disampaikan saya tadi lewat beberapa ayat, maka Tuhan akan menjadi panglima perang kita. Tuhan akan menjadi sumber jawaban bagi kita. Dan Tuhan akan menjadi Tuhan yang akan menuntun langkah kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Haleluya, puji Tuhan. Sahabat sekalian dimanapun Anda berada, sahabat Facebook, firman Allah sampai di sini di kesempatan malam hari ini. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Dia tidak pernah berdusta dengan janjinya. Ketika Dia berkata Dia akan memberkati, pastilah Dia akan memberkati. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 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 Ya, puji Tuhan sahabat Skylight, terima kasih. Kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada hambanya Pastor Matthew Subuh yang telah membawakan firman Tuhan. Ini banyak rema dan perkuatan-perkuatan yang kita dapatkan dari pengajaran firman Tuhan tadi. Dalam kondisi sekarang ini, kita percaya Tuhan punya rencana atas segala sesuatu apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Baiklah sahabat Skylight, kita akan masuk ke bagian penutup.